Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Gonzalez Sarastorus dengan NIM akhiran 033 dari kelompok 4 pada tutorial statistika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan di shift yang kedua, yaitu di modul kelima, yaitu statistika non-parametrik. Yang mana soalnya ini ada cukup banyak dan saya akan membahas beberapa soal yang diminta dari tugas mingguan shift kedua ini. Yang mana di soal yang pertama yaitu ada sebanyak 20 karyawan berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas yang dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok. Nah, setelah pelatihan selesai, skor peningkatan produktivitasnya itu dicatat dan diuji apakah keempat metode tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, di sini di soal yang pertama ini kita bisa menyelesaikan menggunakan dua software yaitu RStudio dan juga Minitab. Dan kita akan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui nih apakah ada perbedaan efektivitas, peningkatan produktivitas antar kelompok data yang independen. Yang mana untuk kelompok datanya itu kan ada metode pelatihan ya, ada seminar, praktik langsung, periode pembelajaran, dan mentoring. Yang mana keempatnya itu tuh tidak berhubungan. Selain itu dari jumlah kelompok juga, jumlah kelompoknya kan ada 4, yang mana dia lebih daripada 2. Yang mana jika kelompok itu cuma ada 2, kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney yang ujinya tuh hampir sama, namun perbedaannya terletak pada jumlah kelompok. Yang mana uji Mann-Whitney itu untuk 2 kelompok dan Kruskal-Wallis itu untuk lebih dari 2 kelompok, dan itu kenapa kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Kemudian lanjut ke software yang pertama, yaitu ada RStudio, yang mana ini ada sintaksa. Yang pertama kita perlu menginput data terlebih dahulu. Yang mana tadi kan ada 4 metode ya, di sini di input, kemudian menggunakan sintaks Kruskal test, yang mana kita menggunakan keempat kelompok data ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan. Nah, kemudian sini sudah dapat hasilnya, namun dalam uji ini kita perlu menentukan terlebih dahulu H0 dan H1 atau H alternatifnya. Nah, berdasarkan pada soal, kita bisa lihat nih kalau H0 itu kan berarti dia tidak terdapat perbedaan efektivitas, peningkatan produktivitas antara metode seminar, praktik langsung, video pembelajaran, dan mentoring. Kemudian H alternatif atau H1-nya itu dia terdapat minimal satu metode pelatihan yang memiliki efektivitas peningkatan produktivitas yang berbeda. Nah, kemudian lanjut dari hasil Kruskal-Wallisnya, di sini dilihat ada C-square Kruskal-Wallis itu ada 14,481, yang mana ini menunjukkan nilai statistik Kruskal-Wallis yang menunjukkan adanya perbedaan antar kelompok yang dibandingkan. Kemudian di sini juga ada DF atau derajat bebasnya, yaitu 3 didapatkan dari 4 kurangin 1, dan yang perlu kita fokusin sini adalah p-value-nya yaitu 0,02318, yang mana pada penelitian ini kan kita menggunakan taraf signifikansi itu sebesar 0,05. Berarti karena nilai dari p-value-nya ini lebih kecil daripada 0,05, maka uji H0 yang tadi kita buat itu ditolak, yang berarti itu dia terdapat perbedaan efektivitas peningkatan produktivitas pada minimal satu metode pelatihan yang diuji, karena nilai p-value sendiri ini kurang dari 0,05. Dan keempat metode ini juga tidak memiliki tingkat efektivitas yang sama dalam meningkatkan produktivitas pelatih karyawan yang ada di soal ini. Kemudian lanjut ke software Minitab, yang mana dari data ini kita perlu sesuaikan agar dapat diolah di software Minitab, yaitu seperti ini. Yang mana untuk metode pelatihannya itu diurutkan berdasarkan angka, seminar itu 1, kemudian praktik langsung itu 2, dan seterusnya. Kemudian untuk data skor peningkatan produktivitasnya itu sama, tinggal diambil saja dari soal. Kemudian kita ke stats, ke non parametrik, kemudian ke Kruskal-Wallis. Karena responnya itu kan berarti skor, dan faktornya itu adalah metode pelatihannya. Kemudian kita running. Nah, di sini terlihat juga nih dari hasilnya, apabila desimal kita naikkan, itu dia hasilnya kurang lebih sama dari RStudio, yang menandakan bahwa H0 itu ditolak karena p-value kurang dari 0,05. Kemudian lanjut ke kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu soal nomor 4 itu adalah sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jenis pelatihan kerja memengaruhi tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan diri yang diberikan, yang mana penelitian itu dilakukan terhadap 18 karyawan yang diminta untuk memberikan penilaian kepuasan pada skala 1-50 dengan taraf signifikansi yang sama,
Karena kita ingin melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan, yang mana berdasarkan jenis pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pekerja tersebut gitu. Ya, pelatihan ini ada 3, yaitu ada seminar, workshop, dan juga mentoring. Nah, dari soal nomor 4 ini kita bisa menggunakan uji mood median. Kenapa? Karena kita ingin menguji perbedaan median tingkat kepuasan karyawan pada 3 kelompok independen, yaitu seminar, workshop, dan juga mentoring. Nah, uji mood median ini hampir mirip dengan Kruskal-Wallis, yang mana sama-sama digunakan untuk menguji perbedaan median pada kelompok independen, yang mana kelompoknya itu lebih dari 2. Perbedaannya itu, uji Kruskal-Wallis itu dia lebih sensitif terhadap perbedaan kecil dalam data, sedangkan uji mood median ini dia lebih baik digunakan apabila dia terdapat outlier. Nah, karena dia ini lebih baik dalam menggunakan terhadap data yang memiliki outlier, maka kita bisa menggunakan box plot, yaitu ini box plot untuk melihat apakah ada outlier atau enggak. Namun di sini kita perlu menentukan hipotesisnya dulu. Yang mana dari soal H0 itu berarti bisa dilihat itu dia tidak terdapat perbedaan median tingkat kepuasan karyawan antara ketiga jenis pelatihan. Sedangkan H1-nya itu berarti dia terdapat perbedaan median tingkat kepuasan karyawan antara ketiga jenis pelatihan. Lanjut kita ke software RStudio, yang mana software RStudio itu kita perlu menginput data, yang mana dia dibagi dalam 3 jenis pelatihan dengan skornya masing-masing itu ada 5. Di sini tulis it's 5 itu. Ini kita input. Nah, kemudian kita ingin membuat data frame-nya dalam variabel exam data. Nah, ini udah kita susun persis seperti tabel 4 di soal. Kemudian kita ingin membuat box plot dasar terlebih dahulu untuk melihat apakah ada outlier atau tidak. Nah, di sini dia terlihat bahwa dia tidak ada outlier dari ketiga jenis pelatihan. Dan selain itu, secara visual kita bisa lihat bahwa kelompok yang memiliki skor kepuasan paling tinggi itu ada kelompok seminar. Sedangkan kelompok mentoring dan juga kelompok workshop itu dia jauh lebih rendah, dan mentoring itu paling rendah gitu. Kemudian kita lanjut, yaitu menginstal mengaktifkan package RVI IDE Moir, yang ini untuk menguji mood median nanti. Kemudian kita bisa menggunakan sintaks berikut dengan menggunakan sintaks seperti berikut, dengan menggunakan data exam data dari skor dan juga pelatihan. Nah, di sini terlihat bahwa ada X squared-nya itu adalah 10,179 dengan DF sama dengan 2 dan p-value itu 0,06. Nah, tadi kan sama taraf signifikansinya itu 0,05, maka bisa dilihat bahwa nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Selain itu, di sini juga terlihat X squared-nya itu bernilai 10,179 yang merupakan nilai statistik uji mood median yang menunjukkan adanya perbedaan median antar kelompok gitu. Nah, jadi kita sebelum diinterpretasikan lanjut dulu ke software kedua, yaitu Minitab. Di software kedua itu sama caranya kayak soal nomor 1, yaitu kita perlu menyusun tab data dalam format seperti berikut, yang mana jenis pelatihan itu kan ada 3, dia diurutkan berdasarkan angka. Pelatihan pertama tulis 1, pelatihan kedua tulis 2, pelatihan ketiga tulis 3. Yang ada 1 itu seminar, yang kedua itu workshop, dan ketiga itu mentoring. Kemudian jika sudah diisi skor kepuasannya, baru masuk ke statistik non parametrik, kemudian kita pilih mood median test. Karena responnya itu skor kepuasan dan faktornya itu jenis pelatihan. Jika sudah kita klik OK. Nah, di sini terlihat dari hasilnya itu p-value 0,00616 dengan chi-square juga sama 10,18 dari sini 10,18, yang berarti bahwa H0 itu ditolak ya, dan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan median tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti, baik itu workshop atau mentoring ataupun seminar gitu kan. Yang berarti berdasarkan hasil uji mood median, nilai p-value itu lebih kecil daripada nilai alpanya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara ketiga jenis pelatihan ini. Kemudian lanjut ke nomor selanjutnya, itu nomor 5, yang mana itu ada sebuah perusahaan ingin mengevaluasi tingkat produktivitas karyawan setelah menerapkan sistem kerja baru, yang mana produktivitasnya diukur dalam skala 1-10. Ini tingkat tingkat produktivitasnya, yang mana makin tinggi itu berarti dia semakin produktif dengan 1-10, dan dilakukan pada 10 karyawan, yaitu pada 3 waktu yang berbeda, yaitu sebelum sistem baru, kemudian setelah 1 bulan diterapkan, dan setelah 3 bulan diterapkan, yang mana taraf signifikansinya itu 0,05, dan kita ingin menentukan apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan di antara ketiga waktu tersebut. Nah, untuk soal nomor 5 ini kita bisa menggunakan uji Friedman, karena kan datanya itu terdiri dari 3 kelompok pengukuran, yaitu sebelum sistem baru, setelah 1 bulan, dan juga setelah 3 bulan diterapkan sistem baru. Selain itu jumlah karyawan itu ada 10, yang mana dia itu sama-sama 10, sehingga data itu bersifat berpasangan atau berhubungan. Selain itu, uji Friedman ini juga dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada 3 atau lebih kelompok data berpasangan. Nah, fokusnya sini hasil pengukuran ini kan data berpasangan, makanya menggunakan uji Friedman. Kemudian selanjutnya kita ingin menentukan uji hipotesis terlebih dahulu, yang mana H0-nya itu tidak terdapat perbedaan tingkat produktivitas karyawan yang signifikan antara sebelum sistem baru diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Kemudian H1-nya itu terdapat perbedaan tingkat produktivitas karyawan yang signifikan antara sebelum sistem baru diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Yang mana di sini bisa dikerjakan dengan 2 software, yaitu pertama RStudio, yaitu pertama kita perlu menginput data terlebih dahulu sama, kemudian kita langsung saja menginput data-data tadi ke dalam variabel hasil _name ini. Kemudian kita bisa menggunakan sintaks Friedman.test, menggunakan data dari variabel ini untuk menentukan nilai p-value dan juga chi-square serta df-nya. Dan dari hasil pengukuran ini terlihat bahwa nilai Friedman chi-square-nya itu adalah 20, yang merupakan nilai statistik uji Friedman yang menunjukkan adanya perbedaan antar waktu pengukuran dibandingkan, yaitu sebelum 1 bulan dan 3 bulan. Kemudian df-nya itu sama dari n kelompok kurangin 1. Kemudian yang kita fokus ini yaitu p-value-nya. Ada 4,54 kali 10 pangkat min 5, yang mana nilai ini jauh di bawah 0,05, yang merupakan taraf signifikansi yang ditetapkan dalam soal nomor 5 ini. Nah, sebelum diberi tarik kesimpulan, kita coba kerjakan menggunakan software yang kedua, yaitu RStudio, yang mana penulisan datanya itu sama, namun perbedaannya di sini ada penambahan, yaitu karyawan. Yang ada di sini hasil pengukuran itu sama dari soal hasil pengukuran, sedangkan periodenya ini ditetapkan, yang mana 1 itu sebelum, kemudian 2 itu setelah 1 bulan sistem baru, dan yang 3 ini artinya setelah 3 bulan sistem baru gitu, yang mana karyawannya itu berurutan dari 1 sampai 10, 1 sampai 10, dan seterusnya, karena datanya berpasangan. Dan jika sudah, kita bisa ke statistik non parametrik, kemudian ke uji Friedman. Responnya itu kan berarti kan dia hasil pengukuran, kemudian treatmentnya itu adalah periode, dan blocks itu karyawan. Kemudian kita running, kemudian di sini bisa terlihat bahwa dari hasil Minitab-nya itu nilainya tuh sama 4,5. Ini 0,000045 dengan chi-square 20 dan df-nya 2 ya. Yang mana dari nilai p-value ini kita bisa interpretasikan bahwa H0 itu ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat produktivitas karyawan yang signifikan antara sebelum ditetapkan sistem baru dan setelah 1 bulan atau setelah 3 bulan diterapkan sistem baru gitu. Kemudian lanjut ke soal nomor 7, yang mana di soal nomor 7 itu dia suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan orang tua memengaruhi tingkat motivasi belajar siswa SMA. Yang mana penelitian ini melibatkan sebanyak 270 siswa. Ini 270,
dengan kategori pekerjaannya itu ini ada pegawai negeri, wira swasta, dan juga petani. Kemudian tingkat motivasi itu diklasifikasikan berdasarkan 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Yang mana hasil pengamatannya itu disajikan pada tabel nomor 7. Kemudian dia juga menggunakan tingkat kepercayaan 95%, ya sama 0,05, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua. Nah, dari soal ini kan terlihat bahwa dia ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar. Nah, berarti kita bisa menggunakan uji C-square. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui nih apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa. Nah, data yang digunakan juga dia berdasarkan data kategorik ya, yang disajikan dalam bentuk tabel kontingensi, yang mana dia itu ada jenis pekerjaan dan juga serta kategori motivasi belajarnya, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, karena itu uji C-square ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau perbedaan dari proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua, yang mana dua ini kan merupakan variabel kategorik yang saling independen atau tidak berhubungan gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin menentukan uji hipotesisnya, yang mana di soal nomor 7 ini berarti H0 itu jelas bahwa dia tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan. Kemudian H1-nya berarti dia terdapat perbedaan tingkat proporsi motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan. Kemudian lanjut ke software RStudio. Di sini juga saya sudah tuliskan sintaksnya. Karena kita perlu menginput data terlebih dahulu, yaitu tingkat motivasi belajar ya dalam bentuk matriks. Kemudian n row ini kan berarti dia terdapat 3 baris ya, yaitu PNS, wira swasta, dan juga petani. Kemudian kita buat dalam dim names dengan 2 variabel kategori yang berbeda. Karena ini kita ingin menampilkan matriksnya nih. Nah, di sini udah terlihat matriksnya sama seperti pada soal. Kemudian kita ingin mengetahui nih dengan melakukan uji C-square. Nah, dari uji C-square kita bisa mendapatkan hasil X-square, DF, dan juga p-value. Yang mana X-square ini kan berarti nilai statistik uji C-square yang menunjukkan ada perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar ya. Nah, yang kita fokusin ini adalah p-value-nya, yaitu sebesar 0,09841. Yang mana dia ini di atas 0,05. Kemudian kita lanjut ke software Minitab terlebih dahulu untuk memvalidasi hasilnya. Yang mana di sini kita sebenarnya tinggal menginput data dari Excel gini aja, yang mana kita perlu salin data ini tinggi, sedang, rendah, dan juga totalnya. Nah, ini jika saya sudah buat dan yang perlu saya pindahkan ke lembar Minitab baru, yaitu di sini. Kemudian kita klik statistik, kemudian kita pilih table, kemudian kita pilih C-square test for association, karena kita ingin mengetahui apakah ada hubungan atau perbedaan seperti itu. Yang mana ininya kita pakai summarize data into a table, yang mana kolomnya itu tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, dari sini terlihat nih hasilnya itu sama seperti p-value yang di sini. Karena nilai itu di atas 0,05, yang berarti H0 itu gagal ditolak, yang menunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa yang signifikan terhadap jenis pekerjaan orang tuanya. Dan oleh karena itu pekerjaan orang tua berarti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat motivasi belajar siswa pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, mungkin cukup sekian untuk hasil penjelasan dan juga penyelesaian dari tugas mingguan shift kedua di modul kelima ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.